biasanya nganggo disemprot seminggu sepisan sini gitu. Halo, kali ini saya akan mempraktekkan atau merakit PC lah. Kita merakit PC. Ini saya sudah membeli persiapan peralatan dan bahan-bahan. Yang pertama ini adalah VGA. VGA ini 1 GB biasa sih. Ini slotnya PCI dengan chipset GeForce GT 210. Nah, memorinya sudah 1 GB dengan DDR3. Nah, mereknya adalah Furion. Kalau untuk harga kisaran 300 sampai 500 ya mungkin. Karena saya tidak mau menyebutkan detail. Ini bentuk dari PCI VGA GeForce 1024 MB atau 1 GB. Nah, begini. Oke, lanjut untuk inti dari merakit PC harus ada papan atau motherboard. Ini motherboardnya adalah Gigabyte dengan tipe H410M. Jadi ini adalah khusus prosesor untuk generasi ke-10. Jadi tidak bisa untuk di bawahnya ya. Harus prosesor generasi 10. Boleh Core i5, boleh Core i3, Pentium atau Core i7 support ya. Oke, yang ketiga adalah RAM atau memori. RAM-nya ini adalah 8 GB dengan merek Faro for gaming. Sudah support for gaming. Untuk megahertz-nya itu dia 3200 MHz dengan DDR3 ya. Tipenya adalah DDR4, mohon maaf. Tipenya sudah DDR4. Oke, lanjut untuk inti dari otaknya atau prosesornya, saya menggunakan Core i5 generasi ke-10. Untuk harga kisaran 2,5 jutaan ya. Bisa lebih murah kalau beli di online, tapi ini saya kebetulan beli di offline. Untuk jenis yang saya gunakan ini adalah 10400F dengan 2,9 GHz, cache-nya 16 MB dengan soket LGA 1200. Ada juga yang keluaran Core i5 10400KF itu dengan 4,1 GHz. Nah, ini di sini tidak muncul ya rakitan di mana, tapi nanti kita buka aja. Oke. Lanjut, ini harus ada pasta untuk pendingin dari prosesor. Selanjutnya ada SSD. Ini saya gunakan SSD yang berkapasitas 256 GB dari Vigen ya. Saya ini nyebutkan merek Vigen. Lanjut, ini casing dan PSU-nya standar aja karena saya nggak mau gaming ini untuk kantor. Ini Alcatraz power supply-nya sudah bagus, ini sudah lumayan lah untuk mengangkat motherboard ini sudah cukup. Terus saya menggunakan LG monitor, LED-nya itu 19 inch, 19,5, anggap aja 20 ya. Untuk keyboard dan mouse-nya malah saya kebetulan belum membawa, lupa ya. Ya nanti kita praktekkan yang cara merakit dulu sampai bisa nyambung. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah di motherboard ini kita taruh di bawah dengan alas plastik atau biasanya dapat spon ya, tapi ini tidak dapat. Nah, taruh di sini. Kita buka penutup dari prosesor. Nah, penutup ini kita buka, casing kita buka. Ini adalah soket LGA
bukan LGA sih, ini sudah bukan LGA lagi, ini soket 1000 berapa tadi, 4110 M. Selanjutnya kita buka prosesornya. Nah, ini sudah dapat cooling fan Intel, karena kita beli prosesor merek Intel, maka kita dapatnya ya apa adanya dari Intel. Kalau kita beli AMD ya kemungkinan juga belum dapat cooling fan. Ini bukanya gimana ya? Oh, ternyata begini cara bukanya. Oke, di sini ini masih baru ya. Nah, kita buka. Nah, oke. Ini. Nah, ini adalah prosesor i5 generasi 10. Cara memasangnya, kita pasang sesuai dengan petunjuk ini. Di ujung kanan kirinya ada slot. Nah, seperti ini. Setelah itu kita harus memberikan thermal atau pasta secukupnya aja, sedikit. Nah, terutama yang kanan kiri ya. Oke, setelah itu kita tutup dulu soketnya seperti ini. Cara menutupnya yang bagian ini dulu saya pastikan lagi untuk sudah terpasang dengan rapi. Yang pengait ini harus didorong ke bagian baut, lalu ini kita tarik ke bawah sampai bunyi klik. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita harus memasang cooling fan. Soketnya ada di sebelah. Oh, ternyata sudah ada pasta ya. Dari Intel ternyata sudah ada ini. Oh, ini mohon maaf. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah terlanjur beli. Nah, oke. Harus kita paskan dari kabelnya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Dan teknik pemasangannya harus menyilang, jadi yang kanan sama ujung yang kiri bawah harus ditekan dulu, baru sebelahnya harus model silang. Ini yang bawah kita tekan dulu ceklik, sama ini juga sampai bunyi ceklik, lalu kanan bawah, kanan kiri atas. Oke, kalau sudah kita putar supaya dia mengunci. Kita putar lagi, kita putar lagi. Harus benar-benar kondisi mengunci semua ya. Ini kayaknya agak susah. Bentar ya. Oh. Dikat selanjutnya adalah memasang soket. Kalau ini tidak cukup berarti kalian harus mengulang lagi dari awal, atau kita bisa membalik. Kalau tidak bisa ya kita harus mengulang lagi. Ini saya rapikan dulu, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena tempat masangnya agak salah posisinya. Ini supaya rapi, kalau nggak rapi ini nanti kabelnya menyentuh fan, baling-balingnya nanti
kena kabel jadi kok bermasalah nanti. Ini saya rapikan dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita mulai untuk pemasangan memori atau RAM. RAM-nya ini tadi mereknya adalah Faro ya. Mereknya adalah Separo. Faro. Merek apa ya? Pokoknya ini udah standar lah Cina. Ternyata bisa dibuka. Kelamaan, bro. Kita buka lewat samping aja. Nah, gini. Ini cara pemasangannya adalah seperti ini. Harus sampai klik. Saya ulang lagi. Ini kan ada yang sisi kiri lebih pendek, yang sisi kanan lebih panjang. Jadi kita harus samakan dengan slot RAM-nya supaya kita masuk. Karena kalau dibalik dia tidak mau masuk, ini pasti ini menolak. Oke. Kalian harus dalam posisi pas. Kita tekan, lalu kita kaitkan pengunci. Oke, sudah. Kalau sudah, yang paling rumit adalah di sini. Kita harus memasang semuanya ke dalam casing. Nah, kita mulai dari sini. Kita persiapkan baut-bautnya. Ini adalah baut bawaan dari casing. Ini ada satu ya, yang ini oh ini sudah semua. Oke, jangan lupa pada saat kalian memasang harus kalian pasang ini plat bawaan dari motherboard. Kita pasang ke sini. Gunanya apa? Ya nanti kita pasang di sini. Kita mulai untuk menaruh di sini. Kita paskan yang atas dan bawah. Itu yang bawah adalah slot audio, yang atas untuk slot-slot keyboard. Ada juga di sini. Oke. Lalu kita mulai untuk membaut nah, lanjut kita mulai baut yang pojok kanan atas seperti ini. Kita putar ke kanan, kita bautkan lagi. Semuanya ada 4 kalau salah, tergantung kita mau dipasang satu juga tidak apa-apa, kalau nggak dipasang juga nggak bisa. Harus dipasang. Nah seperti ini. Oke, 2. Ini ketiga. Nah yang terakhir ini keempat di pojok kiri atas. Dan kalian perlu ketahui untuk tipe casing ini sudah memakai power supply merek Armageddon dengan 300 watt ya, sudah 300 watt. Ini pemasangannya sudah selesai. Lanjut untuk memasang VGA card. VGA nya ini kita lanjut ke ini, kita buka dulu slotnya PCI. Saya sudah lama ini ya, ini harus dibuka dulu ternyata. Ini cara membukanya di sini. Kalian harus membuka casing yang di belakang ini untuk bisa menambahkan slot VGA. Ya hilang. Nah lanjut kita pasang di sini. Nah ceklik sampai bunyi ceklik, kita kunci, lalu kita bautkan di sini. Baut lagi, kita tutup lagi. Ini di mana tadi bautnya?
Oh, coba. Nah, ternyata kita harus membuat di sini. Jadi 2 kali proses kerja ya. Maklum sudah lama ini. Udah lama nggak ngerakit. Oke, lanjut. Harus dikunci lagi ini yang hitam tadi di mana? Kuncinya ini kayaknya. Oke. Sampai langkah ini kira-kira sudah mulai ini ya, bingung apa enggak? Ini sudah proses pemasangan kepingan, bukan kepingan sih, sudah, karena sudah tidak pakai disc brake, bukan disc brake. Ini kan SSD, jadi sudah tidak pakai piringan ya. Nah, lanjut kita pasang di mana ini? Ini bentuknya casingnya kok lucu ya. Biasanya karena ini SSD harus slot ya kaca. Oke, mulai ya. Saya ulangi, ini kita harus mulai memasang kabel dari power SATA-nya ke motherboard seperti ini sampai bunyi ceklek juga. Lalu tadi SSD-nya saya pasang di sini karena ini casingnya di sebelah sini untuk harddisk biasa dan tidak bisa untuk ini, maka saya pasang di bawah. Oke, lanjut kita harus memasang kabel untuk power dari SATA-nya. Ini power ya, power untuk SATA di bawah. Kita pasang di bawah sini. Oke, jangan sampai miring ya, kalau miring itu berarti kita belum pas. Selanjutnya kita harus memasang kabel SATA. Ini adalah kabel SATA seperti ini, kabel data SATA. Ini yang mentransferkan dari data kita ke data harddisk ke komputer ya. Nah, seperti ini dari kabel. Lanjut untuk di sini. Waduh, ini lah, ini masalahnya di sini. Atau kita balik, mohon maaf, ini saya balik dulu. Nah, kita pasang di sini. Sama, ini harus kencang, harus tidak boleh miring. Kalau miring nanti tidak bisa pakai. Lalu kita rapikan untuk sebelah kabelnya supaya terlihat rapi. Kita gunakan seperti ini, dan jangan lupa untuk memasang power pin yang ini. Kita pasangkan sebelah mana? Ini seharusnya ini, tapi ini modelnya dua ya. Model ini model baru ini. Enggak, ini harus pakai ini. Pakai yang ini. Oke, kalau sudah, kita rapikan lagi kabel dari power supply-nya supaya tidak terkesan amburadul. Kita pakai tali ikat seperti ini bisa. Nah, yang tersulit di sini adalah memasang untuk ini. Ada slot USB power jadi satu, ini kita uraikan dulu. Kita masukkan kabel untuk USB ke ini slot USB 3,0. Cari yang ada USB 3,0. Ini juga bisa ya. Oke, lanjut.
audio dan USB lagi. Mana USB yang satunya? Ini ya. Ini USB. Audio mana audio? Ini audio. Oke. Lanjut untuk yang 6 pin kecil-kecil ini yang paling sulit. Di sini kita harus memasang di sini. Nah, kalau sampai kita kebalik nanti coba senternya ke sini. Ini tidak jelas ini. Panelnya di sini, power speaker mana ini? Ini HD. Powernya di sebelah mana? Di sini mungkin ya. Power itu pasti sama reset. Bentar. Oke. Ini power SW loh. Tadi yang tak pasang ini power apa? Ini HD. Ini power dulu. Kalau kebalik biasanya tombolnya reset adalah power adalah reset. Kita harus mencoba dulu karena ini sempit. Oke. Lalu HDD LED-nya itu tadi di sebelah mana? Oh ini. Terus itu power LED ini power LED. Ini kalau kebalik juga sama. Nanti kita harus membalik. Oke, selesai bro. Ini juga harus kita rapikan lagi supaya ada amburadul seperti ini. Kita rapikan. Oke, selesai. Sampai di sini kita harus mencoba untuk menghidupkan, nyala atau tidak. Kalau tidak nyala, waduh, kalian harus mencari di mana solusinya. Saya cut dulu, oke. Nah, jadi ini tadi udah dirakit semua. Mari kita coba. Kalau tidak bisa nyala, berarti ada yang salah dalam penyambungan pin power. Nah, ini nyala ya. Kita tunggu apakah bisa masuk, karena saya tidak memasang keyboard sama mouse. Nggak tahu ini kenapa ini. Coba kita tunggu. Kok mati? Guys, untuk pengetesan terakhir kita harus menyalakan PC tersebut sampai bisa muncul display ke layar LED monitor. Kita tekan tombol power, ini sudah nyala. Kita masuk ke menu delete atau BIOS. Lama ya. Wah, ini langsung booting mulai install ya. Kita install aja. Oke, saya kira cukup sampai sekian karena ini saya mau install, jadi saya tidak menunjukkan cara install. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah dari saya dalam menyebutkan spesifikasi, cara dan lain-lain, saya mohon maaf karena saya sudah mungkin 1 tahun tidak merakit PC karena ini generasi yang baru. Saya juga yang kemarin hanya rakit-rakit Core i3 LGA 775 atau 112 itu saya lupa.
Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan untuk komentar, untuk memberikan masukan, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara untuk mensubscribe ya. Kalian tinggal klik subscribe aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.